Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ibu-ibu, pada sore hari ini insya Allah pemateri kita yaitu Bapak Ustadz Aminuddin dengan tema yaitu menelusuri tujuan hidup seorang muslim. Baik ibu-ibu, untuk memulai kegiatan sore hari ini, marilah sama-sama kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita akan diawali dulu dengan tilawah Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 202 yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah F. Mijon. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.
Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kasiran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tilawah Quran pada sore hari ini bisa memberikan syafaat khususnya bagi yang membacakannya dan umumnya bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Baiklah ibu-ibu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Aminuddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Subhanallah, ya alhamdulillah. Untuk itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiratnya, ya, dimana atas segala karunia dan nikmatnya alhamdulillah ya kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim kembali, Bu, ya, di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan program majlis taklim, ya, pengajian pekanan, pengajian di hari Jumat. Tentu saja tujuan utamanya adalah di mana kita untuk mencari ridho Allah dan juga tentu saja untuk menuntut ilmu, ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Gitu, ya. Salawat dan salam kita pun tidak lupa untuk sama-sama sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Bibi yang dirahmati Allah, katanya hari ini ada 2 agenda gitu. Setelah ini ada pemilihan ketua. Oh iya. Iya, tadi saya dengar katanya mau ada pemilihan ketua MT hari ini juga. Ya, insya Allah ya, waktunya masih panjang, Bu. Kayaknya sempat juga hari ini. Maghribnya sekarang cukup lama, ya, udah jam 6 lebih sekarang. Mudah-mudahan di majelis ini nanti terpilih, ya, ketua yang disepakati oleh ibu-ibu yang hadir terutama, ya. Calon-calonnya sudah ada, Bu, ya? Iya. Jadi sebetulnya boleh saja ditunjuk langsung, ya, oleh ketua DKM. Tapi nampaknya ibu-ibu ingin mendapatkan legitimasi yang lebih terpercaya barangkali, ya, sehingga memerlukan musyawarah atau demokrasi seperti itu, Bu, ya. Ya, siapapun yang terpilih itu nanti menjadi ketua kita, ya. Karena nanti ada saya mah temilih ibu itu, pokoknya jadi saya mah nggak akan turut gitu, ya. Enggak seperti itu.
Kalau sudah terpilih menjadi ketua semuanya gitu ya Bu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke pengajian kita ya, di mana pada kesempatan ini saya mengajukan sebuah tema ataupun judul ya, menelusuri tujuan hidup seorang muslim Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal dasar, modal yang paling utama ibu-ibu ya, yaitu Allah di mana menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam ya. Tidak semua manusia ya mendapatkan anugerah ini, hanya manusia-manusia terpilih saja ya yang mendapatkan kedua nikmat yang besar ini. Termasuk kita di dalamnya ibu-ibu ya. Kita sejak lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan muslim ataupun muslimah ya. Sedangkan yang lain ibu-ibu, mereka ada yang lahir ya tidak menentu agamanya apa gitu ya, non muslim seperti itu. Nah ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kewajiban kita itu adalah untuk menumbuh kembangkan anugerah atau nikmat, kedua nikmat ini ya yang ada pada diri kita. Kita pelihara, kita pupuk, kita kembangkan, kita wariskan ya kepada anak cucu kita. Karena dengan kedua nikmat ini akan membawa keselamatan bagi kita ya. Keselamatan di mana? Nah, tentu saja terkait dengan tujuan hidup kita, di mana seorang muslim tujuan hidupnya ibu-ibu itu menjangkau dunia dan akhirat ya. Di mana kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat gitu ya. Nah, ini perlunya kita memupuk keislaman dan keimanan kita di dalam diri kita dengan melaksanakan amal-amal soleh, supaya nanti membawa diri kita untuk meraih kebahagiaan tersebut. Ibu rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menginformasikan di beberapa surat dan beberapa ayat ya terkait dengan tujuan hidup kita selaku muslim ya. Di mana Allah dalam salah satu ayatnya mengingatkan kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku, kata Allah ya, menciptakan jin juga manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, ini sebetulnya tujuan hidup yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibu-ibu, jadi kita di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kepada yang lain, tetapi memang hanyalah kepada Allah. Nah, jadi tujuan utama Allah menciptakan kita selaku manusia ya, itu adalah untuk beribadah. Ibu-ibu, kalau yang ada dalam bayangan ibu-ibu ibadah teh apa gitu ya? Yang terbayang teh terus aja gitu ya, sholat aja gitu terus ya, sepanjang hari, sepanjang waktu itu ya. Gambarannya itu sholat aja terus gitu, seperti itu ya. Nah, di sebetulnya ibu-ibu ibadah mengandung makna yang luas. Tidak hanya ibadah yang tergambar dalam hati kita. Kalau mendengar ibadah kita kan pikirannya langsung ke sholat gitu Bu ya. Nah, ya memang itu tidak salah, itu betul ya. Tapi memang tidak terbatas hanya
dalam bentuk sholat ataupun ibadah ritual, Bu ya. Kalau melihat para ulama dulu itu ya, hasil karya tulis para ulama yang tercantum di dalam beberapa kitabnya, memang ibadah itu Ibu dibagi dua besar. Ada ibadah mahdoh gitu ya, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu dalam bahasa sederhananya adalah ibadah yang langsung kepada Allah ya, ibadah ritual gitu Bu ya. Seperti tadi sholat gitu ya, itu merupakan ibadah mahdoh, di mana kita langsung berhubungan dengan Allah ya. Nah, mengapa banyak orang yang tergambar bahwa ibadah itu hanya sholat saja gitu ya, hanya sholat? Karena ibu-ibu dulu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan perintah utama yaitu melaksanakan sholat gitu ya, sebanyak 50 waktu Bu ya, 50 rakaat, sebanyak 50 rakaat. Nah, terbayang gitu ya, 50 rakaat itu sering ya kita melaksanakannya bareng seperti itu. Sekarang yang 17 rakaat saja itu Bu ya, yang dibagi dalam 5 waktu. Nah, kadang-kadang kita keteteran Bu ya, keteteran waktunya. Apalagi ini kalau 50 rakaat gitu ya. Baru juga duduk udah adzan lagi bareng gitu ya. Udah adzan lagi, aduh masyaallah. Baru juga tidur sebentar sudah adzan lagi gitu. Nah, ternyata Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, tidak ingin terlalu membuat berat ya hambanya. Akhirnya Allah potong ya menjadi 17 rakaat, dan itu nilainya sama dengan 50 rakaat yang Allah perintahkan dari awal itu Bu ya. Nah, makanya banyak orang-orang yang rajin, yang memiliki waktu luang itu ya, ibu-ibu ingin menambah yang 17 rakaat itu, ingin menjadi 50 juga itu ya, ada. Nah, makanya yang pokoknya 17 rakaat di waktu subuh 2, di waktu sholat duhur 4, di waktu sholat asar 4, di maghrib 5, di isya berapa Bu? 4 ya, jadi 17. Nah, karena banyak hamba Allah yang memiliki keluangan waktu, akhirnya ingin mengisinya, maka ditambahlah dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah Bu ya. Ada yang menambahnya dengan tahajud 11 rakaat Bu ya, dengan witir 3. Ada yang menambahnya dengan duha 8 rakaat pokoknya ya. Ada yang menambahnya dengan sholat qobla dan ba'da, itu ya. Itu ada yang sampai berapa? Ada yang sampai 7, 8 gitu Bu ya. Nah, ternyata kalau dikalkulasikan itu bisa juga mencapai 50 Bu ya. Nah, itu. Jadi ibu bahwa ibadah itu ya, tidak terbatas dengan ibadah mahdoh, tapi ada juga ghair mahdoh Bu ya, di mana ibadah ini ya ibadah yang melalui perantaraan sesama makhluk Bu ya, yang dikenal dengan ibadah sosial itu Bu ya. Jadi kalau ibadah mahdoh mah ibadah ritual gitu Bu ya. Kalau ibadah ghair mahdoh itu yang melalui perantaraan manusia adalah ibadah sosial, di mana kita saling membantu Bu ya, saling meringankan beban seseorang. Itu merupakan ibadah juga dalam bentuk ibadah sosial. Ibu-ibu berangkat dari rumah ke majlis taklim itu sebagai bentuk ibadah juga Bu ya. Karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Rasulullah SAW itu telah memerintahkan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat, seperti itu. Bahwa mencari ilmu itu merupakan kewajiban ya bagi muslim dan muslimat. Nah, ini maka dipandang sebagai ibadah. Rasulullah SAW memotivasi ya, barang siapa yang pergi
menuntut ilmu, sahalallahu ila jannah, maka Allah akan memudahkan katanya gitu ya, jalan untuk masuk ke surga. Itu subhanallah ya. Jadi setiap langkah yang ibu-ibu lakukan dari rumah masing-masing itu menjadi langkah-langkah yang penuh dengan nilai ibadah gitu ya. Nah, maka semakin jauh rumahnya dari majlis taklim, maka semakin banyak langkahnya gitu ya. Nah, akhirnya nilainya pun lebih banyak. Dan semakin berat rintangannya Bu ya, maka semakin bernilai ibadahnya, semakin banyak nilai pahalanya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa pahala itu berbanding lurus atau signifikan gitu katanya, seperti itu Bu ya, dengan rintangan yang ada. Di rintangannya lebih berat, maka pahalanya lebih banyak Bu ya. Mengerjakan sholat subuh rasanya gimana Bu? Berat gak? Berat Bu ya. Pabulit sarang tunduh ya geningan. Nah itu walaupun 2 rakaat tapi rintangannya sangat besar Bu ya. Nah maka pahalanya sangat bernilai, pahalanya sangat-sangat besar Bu ya. Bahkan sebelum memasuki sholat subuh yang paling pokoknya, itu Rasul menganjurkan kita untuk sholat 2 rakaat fajar, ya, sholat fajar yang nilainya lebih banyak, lebih besar daripada dunia dan seisinya, kata gitu ya. Kau usahakan Bu ya, qobla subuh tuh 2 rakaat, nilainya sangat-sangat besar. Nah gitu. Itu ghair mahdoh Bu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya selalu mengaitkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah gitu ya. Tegakkanlah sholat, kemudian keluarkanlah zakat atau bayarkanlah zakat. Ini menggambarkan bahwa ada ibadah yang langsung kepada Allah, itu ya sholat. Ada juga zakat yang memang memerlukan media makhluk yang lain gitu ya. Kalau zakat kan kita memerlukan yang menerima itu Bu ya. Tapi ada suatu masa di zaman Umar itu Ibu, banyak orang yang zakat tapi tidak ada yang menerima gitu ya. Karena status saat itu orang kaya semua gitu ya. Jadi tidak layak mendapatkan zakat. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ada masih banyak yang mau menerima zakat Bu ya. Jadi tidak susah ketika kita akan melaksanakan ibadah ghair mahdoh tadi. Ya gitu. Nah jadi hadirin rahimakumullah, bahwa tujuan hidup kita selaku muslim yang pertama yaitu adalah ibadah ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti yang sangat luas ya. Baik itu ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, ibadah ritual maupun ibadah sosial gitu ya. Yang kedua, apa tujuan berikutnya gitu ya setelah kita beribadah? Nah ibu-ibu, jadi kita beribadah kepada Allah dalam berbagai bentuk adalah kita ingin mendapatkan mardotillah ya. Mardotillah itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan ingin mendapatkan yang lain, tapi memang ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ibu-ibu para sufi ya, orang-orang yang sudah begitu dalam penghayatan ibadahnya kepada Allah, dia itu sudah tidak memerlukan lagi masalah dunia, dia begitu murni ibadahnya kepada Allah. Kadang-kadang kan kita ibadah itu dikaitkan dengan materi gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, akhirnya perbanyaklah sholat duha apa seperti itu ya. Orang-orang sufi sudah tidak seperti itu lagi. Jadi menurut penilaian mereka, ibadah yang kita lakukan itu ada 3 itu Bu ya. Dalam yang pertama, ada sekelompok orang yang beribadah
layaknya seorang hamba sahaya gitu ya. Kemudian ada sekelompok orang yang dimana dia beribadah, dia itu laksana seorang pedagang. Nah, kemudian memang ada orang yang arif bijaksana itu ya. Nah, yang pertama ada orang yang beribadah itu karena tadi diibaratkan sebagai seorang hamba ataupun abid, orang yang tidak merdeka itu Bu ya. Kalau dulu itu masih sebelum Islam, bahkan di awal-awal perkembangan Islam masih ada namanya hamba sahaya, manusia tidak merdeka. Jadi dulu pernah terjadi manusia dijual belikan itu Bu ya. Kalau kita sekarang lihat di pasar itu yang dijual belikan adalah hewan, ada kambing, ada domba, itu ya, ada sapi. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu orang, itu manusia. Dia diculik di satu tempat, didagangkanlah di pasar gitu ya. Nah, akhirnya dilihat postur tubuhnya tinggi, besar, kuat, itu lebih besar lebih mahal nilainya. Akhirnya dibelilah gitu ya. Akhirnya dipekerjakan di rumah, disuruh memelihara kurma, memelihara unta itu Bu ya, dengan tanpa diupah. Itu abid. Nah, abid itu dia turut kepada tuannya karena takut gitu Bu ya. Karena dia takut. Nah, jadi ada sekelompok orang yang ibadahnya itu karena takut karena takut neraka ya, takut siksa Allah atau azab Allah gitu ya, seperti itu. Kemudian kedua, ibu-ibu, ada yang beribadah motifnya itu seperti pedagang. Nah, yang seperti pedagang itu ingin mendapatkan, biasanya kalau pedagang kan ingin mendapatkan rabat ya, ingin mendapatkan laba. Nah, ini pun ibadahnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan surga gitu Bu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga, yang arif bijaksana itu dia beribadah hanya dan untuk Allah saja. Dia tidak mengiming-imingi dengan yang lain gitu Bu ya. Nah, jadi dia benar-benar beribadahnya itu dia hanya menginginkan itu mardotillah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, permasalahannya apakah boleh gitu ya kita beribadah karena takut kepada oleh siksanya Allah atau azab Allah? Apakah kita boleh beribadah karena kita ingin mendapatkan surganya Allah gitu ya? Nah, sebetulnya ibu-ibu, kalau dalam tahap awal gitu ya, bagi kita yang awam, karena kalau kita tidak takut ataupun tidak punya keinginan, akhirnya ibadahnya jadi lalai gitu, seperti itu. Nah, sebetulnya untuk tahap-tahap awal itu boleh seperti itu Bu ya. Hanya tidak tergolong menjadi hamba Allah yang arif dan bijaksana itu ya. Kalau yang arif itu dia beribadah ya udah beribadah ingin mendapatkan ridho Allah saja gitu ya. Nah, karena dari situ ketika Allah ridho, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Allah akan memberikan surganya gitu ya. Allah akan menjauhkan diri kita dari siksanya, seperti itu. Ketika kita ibadah sedikit pun, ibu-ibu, kalau Allah ridha itu bisa mengantarkan. Kan ada seseorang yang ditanya, kenapa engkau masuk surga gitu ya? Oh, saya masuk surga karena ibadah saya yang saya lakukan di dunia. Maka pada waktu itu juga ditimbang ibadahnya gitu, hasil ibadahnya. Ternyata hasil ibadahnya itu, ibu-ibu ya, sebetulnya tidak akan mampu untuk mengantarkan dirinya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surga Allah itu begitu luas, begitu indah, begitu nikmat gitu ya. Ibadahnya hanya seperti itu. Nah, ternyata masuk surga itu adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kisah lain disebutkan
ketika ada seorang pelacur gitu Bu ya, yang sudah beroperasi sekian puluh tahun, akhirnya dia itu ingin taubat gitu ya, karena udah menyadari perbuatan itu adalah perbuatan salah gitu ya. Akhirnya dia bermaksud, berniat gitu ya untuk mencari petunjuk, mencari ustadz kalau sekarang gitu ya, bagaimana cara bertaubat dari perbuatan zina tersebut gitu ya. Dia pergi dari tempat itu, dari rumah rumah border, rumah apa tuh Bu? Yang kayak gitu. Ya, pergi dari situ sampai suatu saat melewati gurun pasir yang sangat panas dengan perbekalan seadanya. Ketika lewat itu, dikisahkan di situ ada seekor anjing yang kehausan juga itu Bu ya. Ibu pernah lihat kan ya, ketika ada dogi gitu, terengah-engah kayak seperti itu. Dia lebih menyayangi dogi yang kehausan ya daripada dirinya. Akhirnya si air itu dia berikan kepada anjing yang dehidrasi, kekurangan minuman, dia dikasih minum ke situ. Nah, ternyata ibu-ibu niat untuk sampai ke sana itu tidak sampai gitu ya, karena dia dehidrasi, si pejinahnya tadi akhirnya meninggal di situ ya, meninggal. Nah, ternyata dalam kisah tersebut Allah ridho atas apa yang dia perbuat tersebut gitu ya. Akhirnya perbuatan zina yang dia lakukan sekian puluh tahun itu terhapus dengan kebaikan yang hanya sedikit itu ya, yang dia memberikan minum pada makhluk lain gitu ya. Nah, itu. Jadi kita beribadah kepada Allah, usahakan ya niat kita itu adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi niatkan hanya dan untuk Allah. Ya, kalau ada hati kita ada iming-iming ingin mendapatkan itu, mendapatkan ini, ya itu bukan tujuan kita ya. Tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk kita sama membantu sesama ya, membantu tetangga kita yang kekurangan atau memberi kepada seseorang. Kita tidak berharap balas dari orang itu, biar kita kembalikan kepada Allah gitu ya. Allah lah yang akan membalasnya. Karena dalam satu keterangan kalau kita berharap balas dari orang yang kita beri akan mendapat kecewa gitu ya. Karena kadang-kadang yang kita beri itu tidak berbalas gitu ya. Tidak memberi lagi seperti itu. Jadi kalau berharap seperti itu akan kecewa. Sedangkan kita kalau berharap kepada Allah, Allah menggambarkan ketika kita memberi satu saja, satu butir saja gitu Bu ya, atau 1 rupiah saja, maka dari 1 butir itu dalam surat Al-Baqarah Allah gambarkan dari 1 butir biji tumbuh berapa tuh Bu? Tumbuh 7 tangkai. Itu subhanallah ya. Tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkainya itu berbuah 100. Itu Masya Allah ya. Jadi setiap kebaikan, 1 kebaikan Allah balas 700 kali kebaikan. Karena dari 1 tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai berbuah 100 itu 700 kebaikan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu memiliki uang 10.000, kemudian yang 1.000-nya diinfakkan, kalau dalam hitungan matematik dunia bertambah berkurang Bu? Berkurang ya. Karena 10.000 diberikan 1.000 tinggal 9.000. Tetapi di dalam matematika Allah mah enggak, yang 1.000 itu tumbuh Bu ya. 1.000 tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai ada buahnya 100. Jadi berapa Bu? 700.000 itu ya, Masya Allah ya. Itu ya. Janji Allah bagi mereka yang berinfak gitu ya. Di ketika Allah ridho itu akan seperti itu. Kemudian ibu-ibu,
Nah, tadi kan bahwa tujuan hidup kita itulah dalam beribadah, Bu ya. Kemudian mencari ridho Allah. Nah, ketika ridho Allah sudah tercapai, maka kita ingin mendapatkan dengan ridho Allah itu adalah kebahagiaan, Bu ya. Nah, kebahagiaan seorang muslim tentu saja ibu-ibu tidak terbatas hanya di dunia ini saja, gitu ya. Karena tujuan hidup seorang muslim itu jangkauannya sangat panjang. Tidak hanya di dunia kehidupannya itu, tapi akan bersambung kehidupan di akhirat. Maka di kedua tempat ini, di dunia dan di akhirat, kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Jadi tujuan hidup kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu ya, itu surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, itu menggambarkan tujuan hidup seorang muslim. Namun sebetulnya ibu-ibu ayat ini berbicara atau terkait dengan ibadah haji sebetulnya. Jadi ibadah haji itu ibu prosesinya ketika umat Islam yang akan melaksanakan haji sudah ada di Mekah semuanya. Udah kumpul di seputaran Masjidil Haram di situ ya, di Mekah. Maka pada tanggal 8 dia akan berangkat semuanya ke Arafah. Karena kata Rasul itu al-hajju Arafah, bahwa haji itu dimulainya dari Arafah situ. Ya, maka dari sekeliling Mekah semuanya akan keluar kota, berangkat keluar kota ke sana menuju ke Arafah, gitu ya. Tempat wukuf, di situ kumpul semuanya. Nah, disitulah haji itu dilaksanakan dari situ. Sekitar seharian di situ menjelang maghrib semuanya berangkat ke Musdalifah, Ibu ya, untuk ngambil batu, ya, ngambil batu di situ, batu untuk jumroh. Jadi di Musdalifah itu hanya istirahat sebentar, mencari batu kerikil. Kalau dulu mah susah, sekarang mah sudah dihamparkan tuh Bu ya, itunya batu-batunya. Ngambil secukupnya sekitar 71 butir lah gitu ya. Untuk 3 hari nanti melempar jumrah. Kemudian dari situ berangkat lagi ke Mina. Nah, kita di Mina itu 3 hari. Ketika di Mina maka itu ada ritual, yaitu melempar jumrah. Dari tenda-tenda yang ada di Mina kita keluar dari situ menuju Jamarat, tempat lempar jumrah tadi gitu ya. Nah, di situ dalam salah satu riwayat orang-orang Arab dulu, orang-orang musyrik itu banyak menyebut-nyebut silsilah mereka, kakek nenek mereka begitu dibangga-banggakan. Jadi salah satu kebiasaan orang-orang Arab itu membanggakan sukunya gitu ya, membanggakan leluhur-leluhurnya. Maka ketika ibadah haji pun mereka tuh sibuk ya dengan membicarakan atau menyebut-nyebut leluhurnya. Akhirnya Allah mengingatkan ya, bahwa pada saat itu yang mesti diperbanyak diingat itu adalah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, itu bisa dengan itu atau dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diulang-ulang di situ, diperbanyak itu, bukan memperbincangkan yang lain. Nah, dari sekian banyak orang yang hadir di saat itu, ada sebagian yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, gitu Bu ya. Ada yang berdoanya sampai situ. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan, berilah aku kekayaan, berilah aku keturunan, berilah aku kebahagiaan di dunia. Ada yang sebagian orang yang hadir di haji itu berdoanya hanya sampai di situ. Ini terutama adalah orang-orang musyrik, ibu-ibu ya, yang tidak tahu tujuan hidupnya, di mana mereka hanya tahu tujuan hidupnya, keberadaan eksistensi hidupnya hanya di dunia saja gitu ya. Setelah itu tidak apa-apa lagi. Nah, bagi kita orang yang beriman, ternyata setelah kehidupan dunia ada kehidupan di akhirat. Maka
lengkapi doanya itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi kita mesti berbeda dengan orang-orang musyrik ya, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu kan Bu ya. Dia menganggap ya kehidupan itu sekali aja di dunia ini gitu ya, tidak ada lanjutannya. Nah, bagi kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu adalah di dua tempat ini, di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sepotong berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jangan sampai situ. Tapi harus dilanjutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat kata salah satu ulama ya. Karena memang Rasulullah SAW sering mengulang-ulang ini. Rasulullah senantiasa mengulang, memperbanyak. Bahkan di setiap akhir doa itu tidak lupa beliau itu membacakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Doanya pendek tapi meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ya, maka ibu-ibu perbanyaklah doa ini. Sudah apa kan Bu ya? Sudah apa doa ini ya? Doa sapu jagat ini sudah? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah mengamalkannya? Alhamdulillah ya, minimal 5 kali sehari ya selepas doa. Tapi di luar itu boleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang yang punya waktu luang sambil nonton IC, nonton IC itu ya, itu sambil pegang ini sambil pegang tasbih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil suka kan ngelihat IC ya ya, jadi itu ibu-ibu boleh. Bu Haji John aku berangkat ke tempat kerjanya di perjalanan sambil pegang tasbih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Terus diulang-ulang. Asal jangan ketika di kamar mandi aja Bu ya. Nah, dia itu mah lepas dulu. Nah, jadi ibu tujuan hidup seorang muslim yang ketiga itu ingin mendapatkan bahagia Bu ya. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat itu Bu ya. Jam berapa Bu sekarang? Jam 5 ya. Cukup aja gitu. Ya. Ibu nampaknya ya untuk kali ini saya cukupkan dulu aja sampai di sini Bu ya. Karena ibu-ibu masih punya program lain, ada kegiatan lain. Saya beri kesempatan ya untuk melaksanakan program pemilihan ketua Majelis Taklim ya. Kami dari pengurus DKM, ibu 2 minggu yang lalu, jadi di DKM itu kan sudah pemilihan juga Bu ya. Pemilihan pembina. Di pembina masih saya, kemudian Pak Ustadz Dikri dan Pak RW itu ya, itu pembinanya. Untuk ketua DKM-nya kemarin terpilih Ustadz Asep Surahman dan Ade Yusuf ya, Pak Ade Yusuf selaku wakil ketua. Nah, sekarang kita dilanjutkan namanya dengan pemilihan binaan-binaannya ya, termasuk Majelis Taklimnya itu ya. Nah ibu-ibu, jadi sekali lagi bahwa tujuan hidup kita Bu ya, yang pertama tadi apa Bu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ingin mendapatkan ridhonya Allah atau mardotillah. Yang ketiga kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang paripurna, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semuanya itu Allah sudah memberikan modal dasarnya, karena tempat menempelnya amal itu adalah iman dan Islam ya. Jadi sahnya pahala yang akan kita terima itu
ya, adanya iman dan Islam. Pada diri kita sudah ada modal dasarnya, tinggal kita pupuk ya dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ya, itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan tadi mengingatkan kepada kita ya Bu ya, bahwa dalam kita melakukan ibadah, kita tidak punya tujuan lain kecuali hanya mengharap satu, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ridho dari Allah itu bisa kita dapatkan, sehingga surga yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan kelak. Amin. Baik ibu-ibu, untuk kajian sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf, jangan dulu pulang. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami bacakan dulu. Mangga ibu teruskan. Mangga Pak Ustadz, hatur nuhun. Kemarin ada musyawarah dari pengurus majelis taklim bahwa untuk calon ketua majelis taklim ini dari masing-masing koordinator wilayah itu mengajukan nama dari wilayah RT-nya, yang kedua mengajukan nama dari wilayah RT